Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Satria Agriski Prasetyo. Aku mahasiswa baru semester 2 Teknik Geofisika di Institut Teknologi 10 November. Mungkin dari kalian banyak banget yang tanya, sebenarnya apa sih geofisika itu? Kita belajar apa sih di geofisika? Fungsinya buat apa sih? Nah, karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan seputar teknik geofisika maupun geofisika itu sendiri, jawabannya dapat kalian temukan di buku Geophysics karya William Lowry, yaitu Geophysics A Very Short Introduction. Buku ini adalah panduan untuk memahami bagaimana prinsip fisika digunakan untuk mempelajari planet kita. Buku ini bukan cuma buat mahasiswa teknik aja, tapi buat siapa aja yang tinggal di atas planet bumi. Nah, di video ini saya akan membedah bab per bab, chapter per chapter, dan akan kasih tahu kenapa informasi-informasi yang ada di buku ini relevan dan penting buat kita pahami. Oke, biar nggak terlalu lama, yuk langsung aja kita ke chapter yang pertama. Oke, chapter yang pertama berjudul What is Geophysics? Apa itu geofisika? Isi dari chapter pertama itu ada pengertian dari geophysics, kegunaan dari geophysics, metode-metode yang digunakan, sejarah geophysics menjadi subjek yang terpisah di abad ke-19, pembuktian teori dengan geophysics, ability of geophysics atau kegunaan geophysics di bidang tambang maupun bidang yang lainnya. Bab ini menjelaskan kalau geofisika itu seperti indera keenam. Kita nggak bisa melihat langsung ke dalam inti bumi. Jadi, kita menggunakan alat untuk mendengar atau merasakan, atau mungkin melihat bagian dalam bumi itu seperti apa sih. Nah, alat ini kita sebut dengan prinsip-prinsip fisika atau physical properties. Nah, ini sangat penting untuk industri tambang hingga mitigasi bencana, apalagi kita hidup di Indonesia. Lanjut ke bab yang kedua, yaitu planet Earth atau planet bumi. Pada bab yang kedua ini, kita akan membahas tentang asal-usul dari tata surya, orbit bumi yang berbentuk elips, dan juga siklus Milankovitch yang mempengaruhi zaman es serta metode penentuan usia bumi. Banyak yang nggak tahu kalau semisal bumi itu sangat dipengaruhi oleh perubahan kecil pada orbit dan kemiringan sumbu bumi. Jujur, bagian astronominya mungkin agak berat, apalagi buat aku yang masih semester awal di teknik geofisika ini. Tapi penting banget buat kita paham kalau semisal bumi itu sistem yang sangat dinamis dan bukan benda yang mati. Pada bab 3, yaitu seismologi dan Earth Internal Structure atau seismologi dan bagian internal bumi, kita akan membahas tentang deformasi elastis, gelombang seismik yaitu ada gelombang P yang cepat dan gelombang S atau sekunder yang lambat. Juga ada gelombang permukaan yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Juga ada prinsip optik seismik atau seperti refleksi, refraksi, dan juga difraksi, serta struktur interior bumi. Juga ada tomografi seismik. Di sini kita akan belajar kalau bumi itu punya lapisan-lapisan seperti halnya bawang. Dan seismologi itu ibarat USG buat melihat bagian dalam bumi kita. Kita bisa tahu gimana sih bentuk dalam bumi dengan memperhatikan gelombang seismik yang dimana sekarang kita tahu bahwasanya bumi itu terdiri atas lapisan kerak, lapisan mantel, dan juga lapisan inti. Yang dimana nantinya akan dikelompokkan lagi
menjadi litosfer yang terdiri atas kerak dan mantel bagian atas, serta astenosfer yang terdiri atas mantel. Selain itu, di chapter 3 juga kita akan membahas tentang penjelasan shadow zone atau zona bayangan, di mana Lowry itu berhasil membuktikan secara fisik, bukan hanya sekedar teori, bahwa inti luar bumi itu harusnya cair. Kenapa? Karena adanya gelombang es atau gelombang sekunder atau gelombang geser yang nggak bisa melalui bagian ini. Jadi sebagai tambahan informasi, gelombang es itu nggak bisa menembus eh, suatu benda yang bersifat cair, teman-teman. Kayak gitu. Jadi karena nggak bisa nembus, kita jadi tahu, oh ternyata bagian ini itu cair. Seperti itu. Lanjut ke bab 4. Di bab 4 yaitu seismicity, the restless earth atau seismisitas atau bumi yang gelisah, di mana kita akan membahas tentang mekanisme gempa bumi, parameter gempa, hubungan antara lokasi gempa dengan batas-batas lempeng tektonik, di mana ada pematang tengah samudra, zona subduksi, dan juga sesar transformasi. Selain itu, kita juga membahas tentang tantangan dalam memprediksi waktu dan lokasi gempa secara akurat serta fenomena gempa lambat atau slow earthquake. Di mana bab ini itu menurut saya sangat relevan karena kita tinggal di Indonesia, yang di mana Indonesia itu berada di Ring of Fire. Sangat sering terjadi yang namanya gempa bumi. Nah, Lowry itu menjelaskan kenapa gempa itu terjadi dengan logika yang sangat mudah dimengerti. Lowry memberikan pemahaman yang jujur tentang sulitnya memprediksi gempa secara akurat di waktu dan lokasinya. Dia juga menjelaskan konsep elastic rebound atau lengthening elastis dengan sangat mudah dimengerti dan sangat baik menurut saya, bahwa batuan itu punya batas kesabaran atau batas kemampuan yang sebelum akhirnya dia akan patah. Lanjut ke bab 5, yaitu Gravity and the Figure of Earth, atau gravitasi dan bentuk bumi yang sebenarnya, di mana pada chapter 5 ini kita akan membahas tentang bentuk bumi, yaitu geoid dan ellipsoid, percepatan gravitasi, anomali gravitasi, dan juga konsep isostasi. Ada fakta menarik, yaitu kalau kita mengukur berat badan kita, itu bisa berbeda tergantung di mana kita mengukurnya. Karena permukaan bumi itu memiliki variasi gravitasi yang berbeda-beda di berbagai tempatnya. Jadi kalau kita ukur di khatulistiwa dan kita ukur di kutub, itu akan berbeda hasilnya. Nah, bagi dunia profesional apalagi industri, anomali gravitasi itu dapat membantu kita dalam menentukan atau menemukan rongga bawah tanah atau cadangan mineral. Jadi ini sangat berfungsi di industri tambang maupun mineral. Lanjut ke chapter 6, yaitu The Earth Heat atau mesin panas internal. Pada chapter ini, kita akan membahas tentang sumber panas bumi, mekanisme perpindahan panas, yaitu seperti konduksi dan konveksi, juga aliran panas, serta profil suhu atau geotherm. Nah, tanpa panas internal, bumi itu akan menjadi planet yang mati, seperti halnya bulan. Nah, panas inilah yang menggerakkan benua dan menciptakan gunung berapi. Ini adalah kunci dari sumber energi terbarukan seperti panas bumi atau yang kita kenal sebagai geothermal. Nah, bab ini penting banget buat eh, yang minat di bidang geothermal atau panas bumi. Karena geothermal atau panas bumi adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Karena kita berada di Ring of Fire. Lanjut ke bab 7, The Earth Magnetic Field atau medan magnet bumi. Di chapter ini, kita akan membahas tentang geomagnetisme, teori dinamo,
variasi pembalikan kutub, dan juga paleomagnetisme. Medan magnet bumi adalah perisai. Kita dilindungi oleh medan magnet ini dari radiasi matahari. Tanpa adanya medan magnet ini, atmosfer kita akan hilang. Nah, memahami magnetisme bumi itu membantu kita untuk memahami sejarah planet kita melalui batuan. Karena batuan itu mampu menyimpan eh, arah magnet dari bumi. Jadi kita tahu bahwasanya pernah terjadi pembalikan magnet dan kembali lagi seperti saat ini, seperti itu. Nah, di chapter yang terakhir, yaitu chapter 8, Afterthoughts atau eh, ringkasan atau kesimpulan, kita membahas tentang ringkasan peran geofisika dalam eksplorasi sumber daya, baik itu tambang, mineral maupun gas alam. Juga pemantauan bencana atau mitigasi bencana, serta pemahaman ilmiah akan masa depan atau bagaimana sih peran geofisika di masa depannya. Jadi, kita tahu bahwasanya geofisika itu bukan ilmu masa lalu, tapi ilmu masa depan untuk menjaga kelangsungan hidup kita di bumi. Walaupun memang kita juga belajar sejarah-sejarah bumi di masa lalu, kita dapat memprediksi bagaimana bumi akan menjadi seperti apa di masa depan. Seperti itu. Meskipun saya mahasiswa geofisika, saya sangat menyarankan buku ini untuk khalayak umum, untuk masyarakat dan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kita itu tinggal di planet yang nggak pernah diam, atau planet yang sangat dinamis. Paham sedikit tentang mekanisme gempa bumi atau magnetisme bumi, itu dapat membuat kita tidak mudah termakan hoax, apalagi terkait fenomena alam. Dan menurut saya, buku ini itu sangat kompleks. Tapi tidak terlalu kompleks sih, cukup padat di beberapa bagian, terutama tentang rumus, seperti rumus elastisitas, atau mungkin matematika gelombang, yang mungkin cukup menantang bagi beberapa orang yang nggak suka angka. Tapi, sang penulis, William Lowry, tetap memberikan penjelasan yang naratif. Jadi di sini nggak hanya eksplanatif aja, tapi dia juga kasih penjelasan secara naratif dan deskriptif. Jadi kita dapat membayangkan dengan lebih mudah, dapat mencerna penjelasan dengan lebih mudah. Dan inti pesannya itu dapat sampai ke pembaca dengan lebih mudah. Nah, sebagai mahasiswa baru, eh, aku merasa buku ini tuh kadang terlalu cepat atau terlalu berpindah-pindah topiknya. Karena ada beberapa istilah teknik yang mungkin membuat orang awam itu kurang paham atau pusing. Tapi tenang aja, ada glosarium. Dan mungkin ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang kalau memang kita nggak tahu dasarnya, kita nggak akan paham. Tapi untungnya saya sebagai mahasiswa teknik geofisika, terutama semester awal, saya sudah mendapatkan beberapa materi seperti fisika dasar dan juga geologi fisik. Juga itu menjadi salah satu membantu saya untuk memahami buku ini. Tapi bagi masyarakat awam, tetap saya sarankan untuk membaca buku ini karena akan menjadi lebih paham terkait dengan geofisis. Dan sebagai mahasiswa semester 2 teknik geofisika yang masih terbilang baru, buku ini tuh memberikan gambaran bagi saya atau memberikan peta bagi saya, apa sih yang akan saya pelajari selama saya berkuliah di Departemen Teknik Geofisika ITS ini. Saya jadi tahu, oh ternyata geofisika itu seperti ini. Dan yang akan saya pelajari itu ada metode ini, dan ini. Walaupun ini sebagian kecil saja. Dan untuk rating sendiri, menurut saya, kesesuaian buku ini untuk saya sebagai mahasiswa baru, itu cukup baik, yaitu 9/10. Karena menurut saya menjadi pengantar yang cukup baik dan memberikan gambaran yang bagus. Dan untuk kedalaman materinya, saya rasa masih kurang terlalu dalam ya. Jadi mungkin sekitar 5,5/10. Karena memang buku ini adalah buku pengantar, bukan buku yang secara fundamental membahas semuanya, tapi udah cukup untuk menggambarkan. Dan untuk secara kesesuaian bahasa atau mungkin kemudahan bahasa yang digunakan, saya merasa bahasa Inggris yang digunakan di sini cukup mudah dipahami. Jadi saya kasih 8/10. Oke, sebagai kesimpulan, kita tahu bahwasanya geofisika itu adalah ilmu yang memahami rumah kita.
dari dalam keluar. Jadi kita akan membahas bumi, dari dalam bumi itu sendiri, apa aja yang di dalam bumi ini, peristiwa apa yang terjadi di dalam bumi ini, ada apa isi dari bumi itu, dan bagaimana bumi dengan bagian luarnya, bumi dengan planet yang lain dan sebagainya. Itu masih kita bahas di geofisika. Nah, sekian dari saya. Terima kasih karena sudah menonton review singkat terkait dengan Geophysics A Very Short Introduction karya William Lowry ini. Dan mari kita lebih peduli dan mengenal bumi kita dengan lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga review ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.